Tapi menarik anyway. Tadi Abang sempat ngomong mengenai kompensasi. Jadi kalau bisa dilihat kita dapat data sebenarnya Rossinier dapat kompensasi lebih dari 20 juta pounds. Jadi kalau misalnya kita mau kaliin dalam rupiah, JM Team harus tahu kurang lebih 465 miliar dari 1 tahun kepelatihannya. Ini kalau misalnya dari segi bisnis, Minta dipecat aja malah. Mending satu betul dong. segera mungkin nih. Mending 1 tahun dari Januari. Belum nyampe setahun ya? Iya, baru 4 bulan. Lu kerja di mana lagi? Kapan lagi dapat 460 miliar baru beberapa bulan. Iya. Ya kan, tapi kenyataannya kalau misalnya dari segi pelatihan ya mungkin akhirnya menjadi sebuah pertanyaan. Nah, buat Bung Haryo nih, andai kata memang ada sebuah seorang manajer interim yang hadir dengan chance kayaknya nih masih mungkin ke Champions League musim depan dan ada FA Cup yang bisa dijuarai, apakah ekspektasi untuk sang interim akan segetol itu, setinggi itu? Kayaknya yang lebih realistis menurut gue sih di Piala FA ya. Mereka kan ketemu Leeds di semifinal, ketemu Leeds. Ya Leeds-nya memang lagi bagus juga gitu. Cuman kan ya gue bilang Chelsea tuh kayak titahnya itu emang di cup competition gitu kan. Maksudnya lo sempat kalian MU ya? ngalahin MU. Iya, minggu lalu. Dia kan emang dari sisi permainan biasa tuh bisa lepas kalau mereka justru tampil di cup competition. FA ya salah satunya gitu. Makanya kalau ngelihat sisa pertandingan dan juga jarak poin yang makin melebar di klasmen, masuk ke peringkat 5 akhirnya menjadi makin sulit gitu buat mereka. Justru itu posisinya Liverpool sekarang ya. Iya. Liverpool mereka berjarak 7 kalau nggak salah 7 poin dari Liverpool. 48. Sementara ini mereka klasemennya tinggal ya? main kan 5 kali lagi gitu. Sekarang Chelsea di sisa 4 Chelsea. ada di 8. Chelsea-nya sendiri tinggal 4 pertandingan gitu kan. Artinya ya berat juga untuk bisa sekedar masuk ke peringkat kelima gitu. Jadi apakah dengan kata lain, Mas Haryo, lepasin aja Champions League tahun depan? Iya, kayaknya Juaranya mereka FA dulu deh gitu. Mereka kayaknya di FA masuk ke Europa League lagi gitu. Ya biar ngerasain lagi gitu bahwa apa yang lo putuskan menjadi sebuah kekeliruan dan lo harus bayar itu dengan hasil yang seperti ini gitu kan. Ketika nunjuk ke senior ya gue akhirnya melihat atau berdamai dengan Chelsea akhirnya mau long term project nih. Apapun hasilnya lo tetap akan dipertahankan. Gue pikirnya seperti itu gitu. Tapi kan mungkin manajemen ada kalkulasi juga. Ya sejelek-jeleknya kita kemarin ada di peringkat 4, ada di peringkat 5, aman lah bakal di situ. Mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Tapi begitu lo turun-turun mulu, ya akhirnya mereka ada ambang batasnya juga. Ini kayaknya udah nggak bisa nih kita pertahankan. Akhirnya dengan membayar kompensasi sebesar itu kan jadi blunder lagi kan buat manajemen sebetulnya gitu loh. Yang lo bisa alokasikan buat pemain ke depannya gitu, tapi lo harus bayar pelatih yang baru ngelatih. Tapi sebenarnya dari zaman dulu Abramovich kan Mas emang Cepet mencatnya. Chelsea ini suka-suka manajemennya aja kan. Waktu sempat jadi pelatih sementara Roberto Di Matteo jadi juara Champions, ya dipecat juga. Tuchel juga nggak lama habis Champions, dipecat juga. Yang lo bilang waktu itu Pochettino ya? Pochettino udah bluko. Nggak, yang lo bilang progres kan? Ternyata dipecat juga. Enzo Maresca dipecat. Jadi bukan cuman era yang sekarang, maksud gue emang kayak marwahnya Chelsea ini emang tidak boleh ada pemain dan pelatih yang lebih besar daripada manajemen kalau menurut gua. Gitu. Terjaga mulu itu. Jadi dia nggak peduli lu baru juara apa enggak, pokoknya tapi kalau bedanya di eranya Abramovich kan dia yang dia kumpulkan pemain-pemainnya kan emang yang top. Iya, yang produk top, jadi. Produk yang udah jadi gitu. Nah, ini kan kita memang lihatnya kayaknya Chelsea mau nyoba ngebangun nih. Pemain-pemainnya pun bukan pemain-pemain bintang, mereka kasih long term kontrak semua. Yang kita pikir apapun yang terjadi, ya mereka akan pertahankan stick dengan sistem itu. Gue pikir di era Pochettino sebetulnya mereka menjalankan itu. Lalu balik lagi ke era Maresca sebetulnya sudah berjalan pelan-pelan tuh. Tapi akhirnya pergantian di Rossinior, gue pikir ya udahlah berarti mereka akan stick dengan long term project lagi nih. Taunya enggak. Tapi berarti masalahnya ya tetap ada di manajemen yang walaupun udah beda ya visinya. Profiling pemain juga menurut gua nggak ada perbaikan ya Mas di era Bluko gitu. Karena pembelian pemain selalu yang project itu di bawah 24 tahun dan terus menerus, padahal Maresca udah selalu bilang mereka butuh pemain yang berpengalaman dan juga untuk menambal pemain yang cedera juga kan kayak Colwill gitu. Jadi tapi oke lah itu udah terjadi, tapi gue tertariknya untuk prospek ke depannya. Menurut gue untuk project Chelsea sekarang dengan Bluko udah bukan lagi jadi project yang seksi untuk pelatih sih menurut gue. Dalam artian pelatih udah bukan lagi kaliber yang elit yang mau bergabung ke sana. Tapi kalau fansnya selalu bangga bahwa mereka juara Piala Dunia dengan pernah mengalahkan PSG di final. Maksud gue sebenarnya emang mereka punya kapasitas untuk lebih bagus dari
Yang sekarang atau itu maksud false gue- truth, Bang. Maksud gua nggak bisa lu bilang juga dari sisi pemainnya kurang. Lu selalu bilang kurang. Lu minta Arne Slot beli pemain supaya dia bisa kurang. Nggak bisa. Kalau lu akhirnya Kondisinya berbeda nggak gini, itu. kalau lu bilang kurang, berarti gua juga harus bilang ini. Sejak Justin nggak ada, penonton kita kurang loh. Terjadi. Berarti harus cari. Kan nggak juga. Iya, Kan gue percayakan tim kita semua. Ngerti nggak lo? Iya, Tapi gimana membuat potensi semua yang ada ini supaya kita bisa sama-sama naik lagi kan gitu. Dan itu butuh proses. Tapi kalau mindset Aldi, si pelatih ini masukin dua ini, dia butuhnya yang kayak Zubi Mendy, bukan yang Gravenberch. Ini berarti Chelsea butuh yang ini. Kan itu juga secara bisnis wise bukan sesuatu yang juga Sustainable. harus bisa dipenuhi oleh klub Jal. Oke. Nah kalau sekarang patokan gue gitu, kalau Chelsea pendukungnya selalu bangga dengan mengalahkan PSG dan semua orang tidak ada yang menyangka waktu itu dia mengalahkan PSG, dan pas kita tonton berulang-ulang emang PSG kalah di situ Iya, dibantai. dengan serangan balik si Cole itu siapa? Palmer. Cole mainnya juga dingin banget. Tapi gimana yang menggantikan Enzo Maresca ini bisa membuat Chelsea seperti yang ketika itu gitu loh. Jadi nggak serta merta karena pemainnya menurut gua, maksud gue dengan pemain yang ada nggak layak juga dia harus kalah Iya. 5 kali gitu Jal. Untuk kalahnya 5 kali emang unacceptable sih, nggak bisa diterima. Tapi dari segi berulang-ulangnya pembelian yang setipe gitu, Bang. Dari segi Mungkin ini terlalu ini muda Amerika gitu. kan? Amerika nggak sih? Iya, Ya kan mereka tergila-gila Moneyball kan. datang harga murah, Statistik dijual dilihat mahal. ini daripada kita beli yang Perlu mahal, jadi. mending gua begini gitu. Tapi kalau kita itu bisa terbukti sukses. Tapi kalau pembelian Garnacho, abis itu nama-nama lain Bino pembelian Gittens. yang baik, Silakan bukan? itu dipertimbangkan aja menurut Bukan, gue. 60 juta untuk Garnacho, 50 juta untuk Bino Gittens, untuk tim yang udah punya benchmark ngalahin PSG. Sayang aja gitu, Bang, menurut gue, untuk bisa dilanjutin tim yang udah punya potensi, beli pemainnya justru pemain yang bukan bisa mengangkat level tim ini secara instan. Jadi menurut gue itu kesalahan juga dari segi rekrutmen, dari Bluko, ujung-ujungnya Bluko Atau lagi sih sebenarnya sebenarnya. Zal, seperti yang Muharba sempat sampaikan, kalau misalnya memang ada pelatih yang profilingnya tepat, bisa jadi kuncian. Siapa tahu ya pemain-pemain itu akhirnya bisa jadi bagus juga. Keangkat sendirinya. Keangkat. Gittens sama Garnacho kan penambal doang sih Jal. Kan maksudnya kan Jangan mereka bilang gitu, Garnacho. Kan intinya kan udah jelas. Emang ngaco. Pedro Neto. Utamanya siapa ya? Kan Pedro Neto, João Pedro, Iya, ya, iya. Estevao, itu kan pemain-pemain intinya Dan mereka. Estevao pernah waktu lawan Liverpool kan sebagus itu. Lawan Barca juga. Yang kita sebel banget tuh menit terakhir. Iya. Ya akhirnya dia nggak bisa sebegitu lagi, kan berarti ada yang salah dengan. Oke. Barcelona dikalahin 3-0 loh. Nah, Iya, itu. November. Di November. Iya kan? Tapi menurut gua banyak yang salah. Untuk prospeknya gua nggak yakin ada pelatih yang kaliber elit gitu untuk nanganin. Kan maksud tim gue ini, Jal gitu. paling gampang bilang emang lu harus nambel dengan pemain gitu loh. Pemain untuk tim Chelsea sekarang. Iya artinya lu rekrutmennya lalu ini maksud gue kalau leadership tuh kan ya lu gunakan segala sesuatu dengan apa yang lu Iya. punya, sumber daya yang ada. Silakan. Lu olah gitu loh. Iya. Nggak mesti selalu Iya. lu harus ambil lagi. Iya, Lu harus Kayak ambil model lagi. kayak model Bournemouth, Brighton Iya, gitu. Itu rekrutmennya sehat. Kalau Chelsea kan kita tahu sendiri, Nggak, kiper maksudnya pun kan tebal banget. Mas. kualitasnya sebetulnya sebanding lah gitu loh. Sehat, tim sehat. Bagus betulnya pemain-pemain Chelsea dan pernah bagus gitu loh Iya. ya. Tapi kok belakangan begini. Nah, itu kan lebih ke ngarahnya jadinya ke pelatih kan. Cukup aneh sih ketika justru sistem lebih berjalan ketika striker lo Nicolas Jackson Oke. ketimbang striker lo Joao Pedro. Sekarang dia Kayaknya bagus ada- gak sih di Buncen? Oke, Bang. Tuh, kan? Untuk sistem aman sih sebenarnya. Itu kan yang jadi janggal gitu. Oke. Ketika lu move on malah jadi lebih buruk permainan. Baiklah, mungkin ini aku mau sedikit merangkum ya di tengah perdebatan apakah memang ini pemain atau pelatih, tapi jelas sekarang Rosenior sudah out, sudah tidak ada, Sudah, dan dibutuhkan manajer interim untuk akhir musim. Ada gosip atau kabar yang cukup santer, yaitu mengenai John Terry akan masuk sebagai interim. Singkat aja, yes or no, Mas Aryo, John Terry. GT. JT. GT man. GT. King Sings. Udah umur ketahuan ya. Tapi kan si McFarlane kan Iya. yang bakal Yang sempat ngisi. Yes or no, juga. Mas Aryo? Kalau untuk akhir musim doang gitu. Akhir untuk- musim. Untuk dicoba, ya coba aja sih sebetulnya nggak masalah juga Jadi sih. Mas kalau Aryo di- sih yes. Ya antara Lampard, ya kan? Kok nambah? Ini promosi John dia. Terry kan habis Ini timnya promosi kan. Oh, Maksudnya iya, mantan pemain yang statusnya emang legend di klub. gitu. Oke. Ya kan kita lihat apa yang terjadi pada MU kan ternyata Untuk Carrick bisa cocok. Iya. efek-efek yang dihadirkan pemain yang punya kualitas di masa lalu tuh Oke. ternyata bisa. The answer is yes. Oke aja sih. Bukan untuk mimpin musim depan ya. Ah. Untuk ngabisin Ini kok musim ini. ada syarat ketentuan berlaku sih. Zal, gimana Zal? 100% GT orang yang bisa nanganin secara interim. 4 game doang kan? 4 game doang 4 ya. game doang, Oke. orang tepat. Bapak CEO gimana Pak? Lu legenda klub. Tahu persis. Lu dihormati. Lu bawa gelar begitu banyak. Lu cuman dikasih interim. Gue sih gue ludahin. Oke. Kalau lu mau kasih gue kerjaan, ya gue ambil sekarang, tapi sekaligus jaminan gue berapa lama dong. Minimal kompensasi gede lah. Mendingan gue duduk-duduk, nggak ngambil resiko gue dibully.
Daripada 4 pertandingan gue tinggal nerusin kerjaan orang ngawur. Gue jelek. Legend loh. Mendingan duduk manis, temenin si Lampard pesta naikin Coventry ya? Coventry. Terus ngerumpiin aja. Emang nih dodol nih orang nih, makanya lo gitu-gitu aja. Ngapain diambil beban itu kalau cuma interim? Kapten tersukses. Lu itu termakan oleh bisikan Abrar kan. Nyuruh lu nanya John Terry kan. Kagak, Abrar denger-denger lagi di bawah. Ya kan? Mana mungkin masa John Terry seorang legenda suruh interim? Gila kali. Berarti no. Bukan no, nggak mungkin. Nggak mungkin mau. Nggak mungkin ditawar, keterlaluan kalau nawarin orang legenda cuma buut interim mah. Siapa tahu dia resah, Bang. Dia resah ngeliat Chelsea begini, jadi siapa tahu gua ya itu berarti bukan ditunjuk. Gua mau dong gitu. Mau take over nih. Iya. Beda kalau ditanya, ini kan kacau nih. Mau nggak lo interim doang nih? Tadi kan hidup gua lagi enak, tiba-tiba gua disuruh pusing dengan olok-olokan netizen. Wah, stres. Olok-olokannya lagi kencang. Bos, Kita doakan yang terbaik aja untuk Chelsea. mending dia main di Clash of Legend. beda kompetisi dong kayak gitu ya. Dia datang santai dibayar. Oke. Kita doakan yang terbaik dan kita tunggu bagaimana mungkin dalam beberapa hari ke depan udah ada kabar siapakah yang akan menjadi pelatih utama dari Chelsea lagi. Yes.